Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Matematika dan Statistika untuk Geologi. Topik yang akan kita diskusikan pada minggu ini adalah mengenai pengantar statistik yang dalam hal ini peluang. Ya. Jadi kita selalu ingin tahu berapa chance atau peluang dari suatu kejadian. Jadi misalnya kalau saya melakukan pengeboran di laut dalam di Selat Makassar, pengeboran migas, satu sumur yang bisa berharga 100 juta US, ya. Saya selalu ingin tahu berapa chance of suksesnya, peluang dari suksesnya berapa, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita selalu ingin tahu ahead of the time, gitu ya, peluang itu berapa. Mungkin kita bisa bahasakan seperti itu. Jadi kita ingin tahu berapa kemungkinan sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi, gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi ini ya saya sih penggemar Newcastle United ya, bodo amat ini kelas saya ya, seperti itu. Oke, jadi ini apa namanya? Ini adalah eh, tabel. Saya akan coba jelaskan apa perbedaan antara statistika dengan statistik gitu ya. Ini ada pertandingan nih. Jadi saudara sering lihat mungkin di half time gitu ya, kalau saudara nonton bola gitu ya. Ada yang namanya match statistics ya. Jadi ini statistik antara pertandingan antara Newcastle United melawan Liverpool. Mungkin in the near future ini akan terjadi, mudah-mudahan menurut saya gitu ya. Jadi ini setengah main nih rupanya ya. Golnya Newcastle 5, Liverpool 0 gitu ya, seperti itu. Jadi shots on goalnya Newcastle 16, Liverpool 4 gitu ya, seperti itu. Possessionnya ini kalau saudara lihat possessionnya Newcastle 70, Liverpool 30 gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dari angka seperti ini kira-kira apa yang bisa saudara implikasikan gitu ya. Ini statistik nih ya, statistik nih. Jadi data gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya saudara bisa implikasikan dari dari statistik ini bahwa Newcastle ngajarin Liverpool main bola nih ya. Maaf aja buat penggemar Liverpool. Silahkan aja bikin kuliahnya dibalik gitu ya. Ini kan kuliah saya gitu ya. Seperti itu. Jadi kemudian nih karena saking excellentnya permainan Newcastle di pertandingan ini misalnya ya, untuk untuk mengimbanginya gitu ya. Jadi saudara lihat Liverpool harus bermain keras gitu ya, sampai foulsnya aja 20 gitu ya, seperti itu misalnya. Nah jadi itu kalau itu sudah analisis gitu. Nah, jadi itu kurang lebih perbedaan antara statistika dengan statistik. Jadi kalau saya bahasakan apa sih perbedaan antara statistika dengan statistik? Kalau statistik sendiri, gitu ya, statistik itu adalah kumpulan data. Ya. Jadi hanya kumpulan data, dia bisa bilangan atau non bilangan yang disusun supaya enak untuk analisis gitu ya, dalam bentuk tabel atau diagram. Itu yang kita definisikan sebagai statistik gitu ya, seperti itu. Nah, kalau statistika sendiri, statistika itu adalah apa? Jadi statistika itu adalah ilmunya ya. Jadi ilmu untuk apa? Ilmu untuk bagaimana cara mengumpulkan data yang appropriate gitu ya. Jadi mengumpulkan data itu tidak asal saja gitu ya. Jadi harus ada by purpose gitu. Kita ngumpulin data tujuannya untuk apa? Nah, itu ada ilmunya gitu ya, seperti itu. Misalnya di geologi itu ada yang namanya systematic sampling, ada yang namanya random sampling. Nah, itu dipelajari tuh. Bagaimana cara mengumpulkan data. Nah, setelah data dikumpul, bagaimana cara mengolahnya dan bagaimana cara menganalisisnya. Sehingga kita dapatkan suatu kesimpulan mengenai sifat atau karakteristik dari kumpulan data tersebut ya. Jadi itu adalah statistika. Jadi bedanya statistik itu data, statistika ilmunya, ilmu mengenai ngumpulin data, bagaimana ngolah dan bagaimana menganalisis data ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi di kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah diskusikan mengenai deterministik ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke sedikit mengenai statistik gitu. Nah, kalau saya kontraskan mengenai deterministik dengan statistik, perbedaannya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang pertama mengenai statistik. Statistik itu kita bicara mengenai kebolehjadian atau peluang. Jadi bukan sesuatu yang eksak ya. Jadi contohnya berapa peluang sukses pemboran migas di suatu cekungan itu misalnya. Jadi kita bicara
probability di sini. Gitu ya. Nah ini kenapa kita bicara probability? Gitu ya. Karena belum semua proses geologi ini kita tahu proses fisikanya, apalagi mathematical equationnya itu belum semua, meskipun kita sedang menuju ke arah sana, gitu ya. Jadi karena kita belum punya mathematical equation yang established, jadi dengan sangat terpaksa kita bicaranya itu peluang, jadi chance ya, chance of success gitu ya, seperti itu. Tapi ada satu hal juga statistik ini yang cukup bagus, saya rasa itu bisa menghandle heterogeneity dari suatu parameter. Seperti kita ketahui di geologi itu parameternya sangat heterogen. Kita ngebor di sini 10 meter dari titik yang kita bor di sini, kondisi geologinya bisa sangat beda gitu ya. Nah itu kalau sangat heterogen seperti itu statistik waktunya bekerja gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu statistik. Ingat kita bicara mengenai kebolehjadian atau peluang atau trend analysis ya. Nah kemudian kalau kita kontraskan dengan deterministik itu bisa kita sebutkan sebagai suatu yang kausal, ya, sebab akibat. Nah kita bisa melakukan suatu yang deterministik jika apa? Jika kita kontraskan dengan tadi statistik gitu ya, kita bisa melakukan sesuatu yang deterministik jika kita sudah betul-betul mengetahui proses fisikanya dan sudah bisa kita translate ke dalam mathematical equation. Kalau kasusnya seperti itu, kita tidak bicara lagi chance gitu ya, tapi kita bicara if then gitu ya. Jadi misalnya ini contohnya, jika dilakukan pengambilan air tanah sebesar X meter kubik di PTA, maka saya dengan cukup confident gitu ya, karena ini deterministik, mathematical equation sudah established, physical processesnya sudah kita ketahui dengan baik, maka saya bisa predik dengan pasti bahwa sumur di PTB akan kering, ya, seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang deterministik. Nah, tapi ada masalah di deterministik ini kadang-kadang kalau kita berurusan dengan heterogeneity, gitu ya, seperti itu. Ya. Seperti tadi saya ceritakan, ngebor di sini 10 meter dari titik ini beda gitu. Nah itu kita kerepotan kadang-kadang handling hal seperti itu kalau kita apply metode yang deterministik gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi itu sedikit perbedaan antara deterministik dengan statistik. Nah ini seperti saya sebutkan tadi, kenapa kita bicara statistik? Di geologi sangat sering sekali kita bicara statistik di geologi. Misalnya peluang sukses dari suatu pemboran tadi yang contoh saya berikan, itu karena apa? Karena pertama kondisi geologi itu sangat heterogen gitu ya. Jadi subsurface itu selalu misterius gitu ya. Subsurface itu selalu kompleks gitu. Tapi ya terima kasih kita bersyukur kepada Tuhan gitu bahwa kondisi subsurface itu sangat kompleks gitu. Otherwise kita semua kehilangan pekerjaan saya rasa kalau nyari minyak terlalu gampang gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa kita deal geologi itu dengan heterogeneity. Kemudian yang kedua, gitu ya, belum semua proses geologi itu kita tahu proses fisikanya, gitu. Dan mathematical equationnya belum tentu ready, gitu, seperti itu. Nah, jadi karena kondisi ini, tapi kita punya data, gitu. Nah, dengan data itu kita bisa bicara chance of an event itu apakah akan terjadi, sekian persen akan terjadi atau tidak akan terjadi sekian persen juga gitu ya. Jadi kita selalu bicara peluang gitu ya. Oke ya. Jadi itu mengenai sedikit pengantar mengenai kenapa kita bicara statistik di geologi gitu ya. Nah kemudian ini sedikit definisi saja, saya rasa ini di high school sudah dapat saudara-saudara mengenai mean ya. Yang pertama itu rata-rata. Nah ini yang saya maksud di sini tentunya arithmetic mean ya. Jadi arithmetic mean itu adalah apa? Adalah membagi jumlah nilai data oleh banyaknya data ya, seperti itu. Ini arithmetic mean. Nanti di geologi itu kita mengaplikasikan berbagai macam rata-rata tuh, nggak hanya arithmetic mean ya. Ada yang namanya geometric mean, ada yang namanya harmonic mean dan lain sebagainya. Nanti di kesempatan berikutnya mungkin akan saya diskusikan mengenai jenis rata-rata dari kumpulan data dan hubungannya dengan geologi gitu ya, seperti itu.
Nah, kemudian median, saudara sama-sama ketahui, itu mediannya apa? Ini adalah nilai tengah dari kumpulan data. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya deviasi standar, ya, atau tau simbolnya. Ini bahasa Indonesianya yang cukup, ya mungkin nggak tahu, saya di KBBI ada mungkin ya. Kalau bahasa Inggrisnya standard deviation, kalau diterjemahkan langsung jadi deviasi standar. Nah, di buku-buku matematik bahasa Indonesia sering disebut sebagai simpangan baku, ya. Simpangan baku itu apa? Apa artinya? Itu adalah menunjukkan ukuran berpencarnya data kuantitatif. Nanti saya ada slide-nya yang cukup bagus yang menggambarkan bagaimana ukuran berpencarnya data kuantitatif ini, gitu ya. Itu adalah deviasi standar. Kemudian yang terakhir, kembali lagi, kawan-kawan matematik suka sekali dengan kuadrat. Ini ada yang namanya varians, ya. Jadi varians ini apa? Varians ini adalah standar deviasi dikuadratkan, itu saja, ya. Nah, kemudian ini contoh yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Jadi ini contoh, ini frekuensi sumbu Y-nya, gitu ya. Kemudian sumbu X-nya ini adalah temperatur, pengukuran temperatur, gitu ya, seperti itu. Ini dapat frekuensinya di sini. Kita lihat ada kumpulan data yang satu ini yang berwarna coklat ini, ya. Ini kumpulan data yang satu. Kemudian kumpulan data yang lain ini yang berwarna hijau ini, gitu ya. Nah, kalau kita hitung misalnya average-nya atau rata-ratanya, arithmetic mean-nya, kita mungkin menghasilkan nilai yang sama. Jadi arithmetic mean-nya sama dengan 100. Tapi ini saudara lihat standar deviasi untuk kumpulan data yang hijau ini, gitu ya, itu nilainya 10. Kemudian standar deviasi untuk kumpulan data yang coklat, ini nilainya sama dengan 50. Jadi ingat tadi bahwa standar deviasi itu adalah ukuran berpencarnya data. Jadi kalau kita lihat di sini, ini datanya ngumpul di sini-sini aja nih, ya, seperti itu. Jadi temperaturnya itu, range temperatur itu mungkin dari 60 sampai 120 nih, relatif terbatas, gitu ya. Nah, sementara untuk yang standar deviasinya besar 50, ini saudara lihat, ini datanya sangat dari minus sekian sampai dengan hampir berapa nih? 230 derajat Celcius. Jadi range-nya besar. Jadi ini kita sebutkan standar deviasinya besar, sementara grafik yang berwarna hijau ini adalah standar deviasinya kecil, ya, seperti itu. Oke, jadi ini masih definisi-definisi. Definisi berikutnya itu adalah populasi. Populasi itu apa? Ini adalah satu set kesatuan data yang mana analisis statistik akan dilakukan, yang merupakan hasil dari sampling, hasil dari pengambilan data itu menghasilkan populasi, gitu. Ini contohnya hasil analisis kimia air tanah di Cekungan Bandung. Jadi itu bisa kita anggap sebagai populasi. Jadi mungkin bahasa sederhananya semestanya, gitu ya, semesta yang kita bicarakan, gitu ya. Jadi misalnya untuk hasil analisis kimia air tanah di Cekungan Bandung, ini bisa diambil dari sumur gali, bisa diambil dari sumur bor dalam, atau diambil dari mata air, gitu ya. Nah, kemudian sampel apa? Jadi sampel itu adalah subset dari populasi. Misalnya tadi semestanya itu adalah hasil analisis kimia air tanah, semesta atau populasi, ya, yang diambil dari sumur gali, sumur bor dalam atau mata air. Nah, sampel ini subset dari ini. Subset dari hasil analisis kimia air tanah ini, ya. Jadi subsetnya ini bisa apa? Bisa sampel yang diambil dari sumur gali, atau sampel yang diambil dari sumur bor atau dari mata air, gitu ya. Nah, itu adalah sampel, ya. Jadi subset dari populasi, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau seperti ini definisinya, artinya definisi populasi dan sampel itu bisa sangat relatif, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, sampel kimia air tanah sumur gali, ya, yang hanya diambil di sumur gali, ini bisa kita jadikan semesta atau populasi jika itu adalah yang terbesar yang kita bicarakan, ya. Nah, sementara sampelnya apa? Sampelnya itu adalah hasil analisis kimia air tanah di sumur gali milik Pak Haji Anu, gitu, seperti itu. Itu adalah sampelnya, gitu ya. Jadi ingat, kalau kita bicara sampel atau populasi tergantung dari semesta yang kita bicarakan itu apa, gitu ya. Nah, kemudian ini definisi berikutnya, yaitu event. Jadi event atau peristiwa ini apa? Itu adalah segala bagian yang mungkin didapat dari hasil eksperimen. Jadi contoh klasiknya itu adalah kita lempar koin, gitu ya.
lempar koin, kalau nggak kepala, ekor. Nah, keluarnya kepala atau keluarnya ekor itu disebut sebagai event, ya. Nah, kita ganti bukan koin sekarang kalau di geologi ya, kita ganti dengan pengeboran. Jadi kalau di pengeboran migas misalnya, eventnya itu apa? Eventnya itu bisa sukses atau bisa gagal. Itu event ya. Dalam bagian yang mungkin didapat dari hasil eksperimen. Ngebor sendiri itu adalah eksperimennya, ya seperti itu. Nah, kemudian peluang atau probability ya. Probability ini yang saya suka nih dari definisinya ya. Definisi dari probability ini atau peluang ini apa? Ini adalah teori yang membahas ketidakpastian. Jadi bukan yang membahas mengenai kepastian nih. Yang membahas ketidakpastian dari suatu peristiwa. Ya, jadi ketidakpastian yang dibahas ya. Misalnya tadi ngebor, berapa peluang sukses, berapa peluang gagal, gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada teorinya tuh. Teori yang membahas mengenai apa namanya peluang tersebut. Ya. Nanti akan kita diskusikan sebentar lagi. Nah, ini kemudian masih definisi lagi. Ini ada yang dinamakan sebagai peristiwa eksklusif ya. Jadi peristiwa eksklusif ini apa? Ini adalah peristiwa yang satu ini mencegah terjadinya peristiwa yang lain. Jadi kalau dalam kasus ngebor gitu ya, kalau dia sukses dia nggak gagal, kalau dia gagal dia nggak sukses gitu, nggak bisa dua-duanya terjadi gitu ya. Nah, itu kita namakan sebagai peristiwa saling eksklusif. Gitu ya. Nah, kalau peristiwa E dapat terjadi N kali di antara N besar peristiwa yang saling eksklusif, dan masing-masing terjadi pada kesempatan yang sama, maka peluang E-nya itu dapat terjadi itu adalah N kecil dibagi dengan N besar. Gitu ya. Jadi ini, kalau saja saya rasa, kembali lagi saya tidak bisa lepas rupanya dari contoh klasik koin ini ya. Jadi kalau koin kita lempar, maka peluang munculnya ekor atau peluang munculnya kepala itu sama ya, itu adalah setengah atau 50%. Begitu. Nah, kemudian peluang itu selalu berada di antara 0 dan 1, meskipun ya kalau 0 betul-betul 0 atau betul-betul 1 itu sebetulnya bukan statistik ya, itu deterministik. Jadi ada di antara 0 dan 1 itu peluang itu. Kalau 0 itu pasti tidak terjadi, kalau 1 itu adalah pasti terjadi. Ya, seperti itu. Jadi itu peluang itu tidak mungkin negatif dan tidak mungkin lebih dari 1. Nah, kemudian jika K buah peristiwa E1, E2 sampai dengan EK saling eksklusif, maka peluang terjadinya E1 atau E2 sampai dengan EK itu adalah sama dengan jumlah peluang tiap peristiwa. Gitu ya. Jadi misalnya dadu nih sekarang contohnya ya, peluang terjadinya atau 1 atau 2 atau 3 itu berapa? Dadu ada 6 mata ya, jadi 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6, 3/6 atau sama dengan setengah. Oke ya, tadi adalah untuk peristiwa yang saling eksklusif. Nah, sekarang saling eksklusif itu yang satu menghalangi terjadinya yang lain ya. Sekarang kalau peristiwa independen seperti apa? Peristiwa independen itu adalah terjadi atau tidak terjadinya peristiwa B itu tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa A ya. Jadi tidak saling menghalangi itu. Nah, itu bisa kita sebutkan A dan B itu adalah independen gitu ya. Nah, ingat tadi kalau di peristiwa saling eksklusif itu peluang atau terjadinya event 1 atau terjadinya event 2 dan seterusnya. Nah, karena ini peristiwa yang independen itu tidak saling menghalangi, maka peluangnya itu adalah peluang terjadinya I1 misalnya dan E2 dan seterusnya sampai dengan EK itu sama dengan apa? Itu sama dengan perkalian dari masing-masing peluangnya ya. Jadi PE1 dikali PE2 dan seterusnya sampai PEK ya. Itu adalah untuk peristiwa yang saling independen. Nah, ini yang akan saya diskusikan, mungkin bisa dibilang inti dari kuliah ini adalah mengenai distribusi peluang. Nah, distribusi peluang mungkin bisa kita kelompokkan menjadi 2 kelompok besar ya, ini yang sederhana. Jadi yang pertama itu adalah distribusi peluang yang diskrit ya. Jadi diskrit itu artinya diskrit dapat dipisahkan ya. Misalnya dadu kita lempar, itu diskrit tuh, atau 1 atau 2 atau 3 sampai dengan 6 gitu ya. Seperti itu. Nah, yang diskrit ini ada berbagai macam fungsi distribusi peluangnya. Ada yang namanya binomial, ada yang namanya multinomial, ada yang namanya hipergeometrik dan lain-lain. Saudara bisa baca buku statistik.
Saya akan coba berikan yang dasarnya saja, yaitu yang binomial ya. Yang ini distribusi peluang diskrit yang binomial itu yang akan kita diskusikan. Nah, berbeda dengan diskrit, ada satu lagi kelompok distribusi peluang. Ini yang kita sebut sebagai distribusi peluang yang kontinu gitu. Jadi kontinu ini menerus. Jadi menerus misalnya apa? Misalnya hasil dari pengukuran gitu ya. Kalau hasil pengukuran itu bukan 1, 2 gitu ya, 3 dan seterusnya, tapi di antara 1 dan 2 itu ada 1,01, 1,02 dan seterusnya. Jadi dia kontinu gitu ya, seperti itu. Itu distribusi peluang yang kontinu itu contohnya hasil pengukuran tadi yang saya sebutkan. Kemudian ini ada macam-macam distribusi, ada distribusi normal, ini sering juga disebut sebagai Gaussian distribution yang paling penting. Kemudian ada T-student, ada C, ada F, dan lain-lain. Saudara bisa baca juga di buku statistik. Nah, yang akan saya diskusikan yang kontinu ini, distribusi peluang kontinu adalah yang distribusi normal. Dengan harapan kalau saudara bisa menganalisis distribusi normal, saudara saya yakin bisa mengaplikasikannya untuk menganalisis distribusi yang lainnya, ya seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk saja ke distribusi diskrit yang binomial. Ini salah satu contoh dari distribusi peluang diskrit ya, binomial. Jadi binomial ini apa? Binomial ini adalah eksperimen yang kita lakukan ini hanya menghasilkan dua peristiwa. Jadi misalnya kalau kita melakukan pengeboran, either kita sukses atau gagal, hanya ada dua peristiwa ya. Dan koin dilempar, either kepala atau ekor gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah binomial ya. Kalau multinomial ya banyak, misalnya dadu dilempar itu bisa dari 1 sampai 6 itu multinomial mungkin ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang saya akan contohkan saja ya untuk distribusi peluang yang binomial. Ini saya akan coba bikin coret-coretannya sedikit ya, seperti apa. Oke ya, sekarang saya akan coba diskusikan mengenai tadi itu ya, distribusi peluang yang diskrit ya. Peluang diskrit untuk yang binomial contohnya ya. Nah, sekarang saya akan mengambil contoh, saya nggak mau ngambil contoh koin ya. Saya akan ngambil contoh, saya akan ngambil contoh pemboran ya. Pemboran migas nih dalam kasus ini ya. Jadi katakan saya melakukan 3 pengeboran nih. Nah, kira-kira jika saya melakukan 3 pengeboran, event apa saja yang mungkin terjadi ya? Jadi yang pertama itu 3-3-nya sukses. Saya tuliskan ya, 3-3-nya sukses. Kemudian yang pertama sukses, yang kedua sukses, yang ketiga gagal. Bisa saja seperti itu. Bisa juga yang pertama sukses, yang kedua gagal, yang ketiga sukses ya, seperti itu. Kemudian bisa juga sukses, gagal, gagal ya, seperti itu. Kemudian gagal, 3-3-nya bisa ya, seperti itu. Kemudian pertama gagal, kedua sukses, ketiga gagal lagi, bisa seperti itu. Kemudian yang pertama gagal, kedua gagal, tapi ketiga sukses, bisa seperti itu. Kemudian yang pertama gagal, yang kedua sukses, yang ketiga sukses, bisa seperti itu ya. Nah, jadi ini saya tuliskan kalau kita melakukan 3 pengeboran migas gitu ya. Event yang mungkin terjadi itu seperti ini ya. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 ya. 3-3-nya sukses atau 3-3-nya gagal atau diantaranya ya. Nah, sekarang kalau saya coba bikinkan ininya, apa namanya, tabelnya ya. Yang ini saya namakan event. Kemudian di sini saya namakan peluang. Ya. Nah, sekarang saya hitung jumlah suksesnya ya. Eventnya itu adalah jumlah sukses. Jadi misalnya 0 sukses. Berapa peluang terjadinya 0 sukses? 0 sukses artinya 3-3-nya gagal. 3-3-nya gagal yang mana? Yang ini aja ya. Jadi peluangnya itu adalah berapa? Peluangnya itu adalah ini 1 dibagi possibility-nya ada berapa tadi? Ada 8.
Jadi itu peluang terjadinya 0 sukses atau tiga-tiganya gagal ya. Nah sekarang peluang satu sukses gimana nih? Satu sukses. Mana saja nih yang satu sukses ya? Yang satu sukses itu ini satu ya. Satu sukses mana lagi nih? Ini satu sukses, 2 ya. Ada lagi nggak? Ada ini ya. 3. Jadi peluangnya itu adalah 3 dibagi jumlah peristiwanya atau jumlah eventnya itu ada 8 gitu ya. Jadi peluang satu sukses dari 3 pemboran itu adalah 3/8 gitu ya. Nah sekarang peluang 2 sukses ya. Peluang 2 sukses berapa nih? Kita lihat yang ada suksesnya itu ada 2 ya. Yang suksesnya ada 2 mana aja nih? Yang suksesnya 2 ini 1 ya. Yang suksesnya 2 itu ini 2. Ada lagi yang suksesnya 2 ada ini ya 3. Jadi 3 per jumlah peristiwa 3/8 ya, seperti itu. Nah sekarang peluang tiga-tiganya sukses. Peluang tiga-tiganya sukses ya. Tiga-tiganya sukses berapa peluangnya? Mana nih? Tiga-tiganya sukses itu adalah ini ya. Jadi hanya ada 1/8 ya, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat jumlah peluang harus berapa? Jumlah peluang itu harus, jumlah totalnya itu untuk peristiwa saling eksklusif itu adalah 1 ya. Jadi kalau kita jumlahkan 1/8 tambah 3/8 kali 2 ditambah 1/8 nilainya adalah 1 gitu ya, seperti ini. Nah ini tapi ini saya kasih catatan, ini kalau success ratio-nya, success ratio ini apa nanti akan kita diskusikan. Success ratio-nya itu adalah 50%. Jadi chance sukses atau gagalnya itu 50-50 gitu ya, seperti itu. Nah ini saya bisa gambarkan dalam bentuk distribusi peluang ya. Jadi saya gambarkan dalam bentuk distribusi peluang seperti ini misalnya. Ini saya namakan 0 sukses ya. Ini jumlah suksesnya. Suksesnya ini 0 ya. Kemudian ini 1. Ini 2, ini 3 ya. Kemudian sumbu ininya adalah peluang ya. Peluang. Jadi peluangnya itu ini 0, ini misalnya 1/8 di sini. Kemudian 2/8. Kemudian 3/8 di sana gitu ya. Nah, saya bisa gambarkan ini 0 sukses ini berapa nih? 0 sukses ini 1/8. Jadi saya gambarkan kurang lebih ginilah 0 sukses ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian satu sukses berapa? Satu sukses itu adalah 3/8. Ini adalah satu sukses ya. 2 sukses berapa? 2 sukses 3/8 juga ya. 3/8. 3 sukses berapa? 3 sukses adalah 1/8 juga ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah grafik distribusi binomial ya. Binomial ya, untuk 3 pemboran. Oke ya, jadi ini contohnya nih, contoh grafik distribusi peluang diskrit yang binomial. Nah sekarang saya tanya ke saudara, saudara mau melakukan yang sukses, gagal, sukses, dan seterusnya untuk 10 pemboran? Mau? Saya sih tidak mau ya. Ngapain tuh? Kayak orang kurang kerjaan dijejerin seperti itu gitu ya. Kayak gitu. Nah ini saya berikan distribusi peluangnya ya. Distribusi peluangnya saya berikan saja di sini bahwa peluang terjadinya X itu ya, untuk distribusi binomial ya, ini sama dengan ini N besar, ini X, ini seperti apa nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. S pangkat X ya, dikalikan 1 dikurangi S ini success ratio, dipangkatkan N kurang X gitu ya, seperti itu. Nah kemudian N dalam kurung X ini seperti apa ya, ini notasi di matematik, ini adalah N faktorial ya, ini dibagi dengan X faktorial
dikalikan N besar dikurangi X faktorial. Ya, seperti itu. Nah, X-nya sendiri, ya, X-nya sendiri ini adalah jumlah peristiwa ya, bisa peristiwanya bisa apa? Bisa sukses atau gagal, ya. Terserah saudara definisikan peristiwanya itu sukses atau gagal, ya. Kemudian N besar apa? N besar itu sama dengan jumlah percobaannya, ya. Percobaan atau event. Kemudian S, nah ini yang tadi saya diskusikan, ini adalah success ratio. Nah, kan success ratio ini didapatkan dari apa? Dari statistik sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi itu 50-50 itu terlalu optimis sebenarnya kalau ngebor migas itu. Ngebor migas misalnya di daerah yang frontier mungkin success ratio-nya itu sama dengan ya 10 atau mungkin 20% kali ya. 20% juga cukup optimis itu. Jadi ya kita punya success ratio yang kecil nih di dunia nih kalau ngebor migas ya. Jadi kalau ngebor migas kemungkinan besar nggak dapat gitu, kurang lebih seperti itu yang bisa kita implikasikan dari statistik gitu ya. Oke, jadi itu saya rasa distribusinya. Jadi saudara tidak perlu jajarkan lagi. Nah sekarang kita cek aja rumus ini ya. Jadi kita cek kalau untuk apa namanya, untuk tadi 3 pemboran migas itu ya. Tiga pemboran migas, kita cek dulu rumus ya, kadang-kadang perlu kita cek, siapa tahu saya juga salah nulis tuh ya. Berapa peluang, jadi ditanya peluang satu sukses ya. Peluang satu sukses itu sama dengan apa ya? Itu peluang satu sukses itu sama dengan 3 ini 1 ya, seperti itu. Kemudian kita assume dulu success ratio-nya 50-50 tadi itu ya. Jadi ini kali apa? 0,5 ya. Pangkat 1 dikurangi apa? Dikurangi 1 dikurangi 0,5 pangkat dari 3 dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1 ya. Nah ini saudara silakan hitung. Saya berani taruhan nih hasilnya 3/8 atau sama dengan 0,375, yang mana ini sama dengan tadi yang kita turunkan dengan mana tadi itu. Nah ini satu sukses ini peluangnya 3/8 dengan cara sukses gagal dan seterusnya gitu ya. Kalau 3 sih masih human, masih manusiawi, tapi kalau 10 pemboran ya pakai rumus ini lah ya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk apa namanya, distribusi binomial ya, seperti itu, distribusi diskrit binomial salah satu contohnya. Nah, untuk multinomial, hipergeometrik dan lain sebagainya, silahkan saudara lihat di buku-buku statistik, tapi apa namanya, principles-nya seperti itu kurang lebih. Oke, saya rasa itu untuk kuliah sekarang, distribusi apa namanya peluang diskrit yang binomial ya. Di kesempatan berikutnya saya akan jelaskan mengenai distribusi peluang yang kontinu yang paling penting, yaitu normal probability distribution ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk kesempatan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.